Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riansyah Putra dari Prodi Sistem Informasi Semester 4, Kampus Unda University. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kepada teman-teman semua bagaimana cara aplikasi Rapid Miner membaca dataset, mengganti missing values, membangun algoritma, dan juga menampilkan akurasi dari setiap model algoritma yang telah kita bangun. Untuk langkah yang pertama, kita pastikan kita sudah memiliki dataset. Teman-teman bisa menggunakan dataset bawaan yang ada pada aplikasi Rapid Miner seperti Golf, Iris, kemudian ada Titanic, Sonar, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini saya akan menggunakan dataset penyakit jantung yang saya dapatkan di Kaggle. Apabila teman-teman menggunakan dataset eksternal seperti saya, maka teman-teman beralih ke menu operator dan cari read. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan format dari dataset teman-teman itu apa. Misalnya ke Excel ya harus pakai read Excel. Karena dataset saya itu berbentuk CSV, maka saya akan menggunakan read CSV. Nah, oke, kemudian kita tinggal double klik dan juga cari di mana kita meletakkan dataset kita. Nah, ini dataset saya, Heart Disease UCI. Oke, kita klik next. Nah, kemudian di sini kita tinggal sesuaikan role-role yang mau kita ubah. Saya akan mengubah kolom ID ini menjadi role-nya ID karena saya tidak memerlukan kolom ini. Kemudian kita cari mana kolom yang sekiranya cocok menjadi label. Karena ini klasifikasi, ibaratnya kita kita mencari tahu pasien-pasien mana saja yang terkena penyakit jantung, mana yang tidak. Otomatis labelnya itu akan berada pada kolom num. Num ini adalah untuk menjabarkan apakah pasien itu terkena penyakit jantung atau tidak. Apabila tidak, itu akan dilambangkan dengan 0, dan apabila terkena itu akan dilambangkan dengan simbol 1, 2, 3, dan 4 tergantung pada stadium ataupun keparahannya. Maka di sini kita tinggal ganti role-nya menjadi label. Kemudian finish. Kemudian kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang hijau ini label, yang biru itu ID ya, teman-teman. Apabila teman-teman scroll menjadi ke bawah, nah teman-teman bisa lihat ada missing values yang diisi dengan tanda tanya ya, teman-teman. Apabila kita membiarkan ini, maka itu sangat tidak efektif untuk meningkatkan nilai akurasi, karena dia nggak bakal, ibarat itu nggak bakal sempurna ya hasilnya. Maka dari itu kita harus mengisi missing values ini dengan cara kita ke bagian operator, cari replace missing values. Tinggal drag. Nah, kemudian kita tinggal ini edit list. Kita tinggal cari nih kolom apa aja yang terdapat missing values tadi. Sebagai contoh tadi kalau tidak salah itu ada sekitar 10 kolom ya, teman-teman. Kita tinggal masuk-masukin. Nah, teman-teman, apabila merasa teman-teman udah cukup, jadi kita tinggal pilih replace with. Saya menyarankan untuk menggunakan nilai rata-rata ya, teman-teman, karena ini yang paling gampang ibaratnya. Jika sudah, klik apply, kita tinggal jalankan lagi. Nah, bisa kita lihat di sini. Bila kita scroll, nah datasetnya sudah diganti, yang kosong tadi tanda tanya diganti dengan nilai dari rata dari setiap kolomnya ya, teman-teman. Hal ini jauh lebih aman dibandingkan dengan tanda tanya tadi ya, missing values-nya. Nah, karena pada kali ini saya akan membangun algoritma atau model ya. Jadi otomatis kita tuh memerlukan namanya tuh split data ataupun split dataset ya, teman-teman. Masuk ke bagian operator dan cari split data. Tinggal didrag, kita tinggal masukkan ke sini ya. Nah, kemudian kita tinggal sambungkan ke bagian akhir. Nah, teman-teman tinggal pilih ya, ini rasio, kita akan membaginya itu menjadi berapa. Saya sarankan 70-30 ya, teman-teman. Otomatis dia 0,7 dan juga 0,3. Dan oke. Nah, kemudian kita tinggal pilih nih algoritma yang mau kita bangun itu apa untuk dataset ini. Karena ini klasifikasi, teman-teman, saya akan menggunakan algoritma KNN ya. Nah, kemudian teman-teman tuh karena kita perlu untuk menampilkan akurasi, maka kita cari uh, operator namanya play model. Kemudian kita tambahkan juga performance. Kita tinggal cari ya. Nah, ini karena kita klasifikasi kita pakai yang ini. Nah, kemudian ini kan sudah terhubung ya dari split data partisi pertama ke KNN.
Kemudian partisi kedua ini hubungkan ke apply model ini ya. Nah, kemudian play model hubungkan ini ke bagian performance. Bisa teman-teman lihat sini ada ini ya, ada peringatan error. Apabila kita jalankan, dia tidak bisa karena masih error. Di sini tulisannya non-nominal label, yang artinya atribut yang kita jadikan tabel, label itu adalah ini ya, kolom num, harus memiliki nilai nominal ataupun kata untuk perhitungan performa dalam tugas klasifikasi. Jadi dia tuh nggak bisa menampilkan akurasi apabila target label kita itu bentuknya integer atau angka ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengubah num tadi itu menjadi k ataupun sorry menjadi kata? Kita tinggal masuk ke operator, kita cari numerical. Nah, di sini ada numerical to polynomial. Kita tinggal masukkan. Nah, kita tinggal ini kita letakkan numerical to polynomial ini di sebelum split data ya teman-teman. Jadi kita tinggal tarik garisnya ke sini. Kemudian dari numerical to polynomial baru ke bagian split data. Nah, jika sudah, kita klik lagi numerical to polynomial ini, ganti atribut filter type-nya menjadi single, dan pilih kolom num tadi, dan jangan lupa centang include special attributes. Maka dia akan, ibaratnya dia akan normal ya, bisa dijalankan. Kemudian jika teman-teman itu ingin membandingkan beberapa algoritma sekaligus dalam satu proses, teman-teman perlu namanya operator multiply ya. Ini operator, tinggal kita drag. Nah, kegunaan dari operator multiply ini apa? Karena bisa teman-teman lihat ya, apabila nggak pakai ini, maka kita tuh nggak bisa membandingkan dua algoritma sekaligus ya dalam satu proses, karena kabel ini ataupun tali ini terbatas ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman masuk ke split data dari ini operator numerical to polynomial, teman-teman hapus ini kabelnya, kemudian sambungkan ke bagian multiply. Dari multiply, kita sambungkan ke split data. Nah, kemudian kita tinggal ini. Ini untuk yang pertama ya. Output pertama ini untuk algoritma KNN. Output kedua kita coba menggunakan random forest ya teman-teman. Tinggal drag. Nah, kemudian kita sama ya, prosesnya sama. Harus ada apply model dan juga performance-nya. Karena kita mencari performance di sini teman-teman. Untuk partisi pertama itu ke model dan forest-nya, partisi kedua itu ke apply model. Kita sambungkan. Nah, ini untuk bisa sampai 3 ya, ataupun berapa 4 teman-teman. Saya akan tambahkan satu algoritma lagi, decision tree. Ya, teman-teman, prosesnya masih sama. Kita perlu split data dulu, kemudian apply model, dan juga performance model. Sama, dari output ini kita tarik, kita masukkan partisi pertama, partisi kedua, model dan lab. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, apabila sudah seperti ini sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman tinggal jalankan aja. Nah, kita bisa lihat di sini untuk performance 3, ini tadi adalah decision tree, itu sebesar 44,73% nilai akurasinya. Untuk performance kedua, ini performance dari random forest, di mana hasil akurasinya itu sebesar 56,73%. Dan yang terakhir itu adalah KNN. Oh, sorry saya, teman-teman, ini belum, ini ada salah dikit. Jadi dia nggak tampil, itu KNN-nya. Nah, untuk ini performance dari KNN itu sebesar 48,73%. Dari ketiga model ini bisa kita simpulkan kalau nilai akurasi dari model yang dibangun dengan random forest itu lebih bagus ya teman-teman karena hasilnya sekitar 56,73% dibandingkan dengan dua model lainnya untuk KNN 48 dan untuk decision tree 44%. Jadi segini saja tugas video dari saya. Jadi simpelnya kalau ada error kita tinggal baca dulu teman-teman errornya itu tentang apa. Karena sudah pasti ini nih tergantung logika saja ya teman-teman nggak pakai coding ataupun kode yang perlu kita hafal. Jadi seperti itu aja video tutorial saya. Jika ada kesalahan kata ataupun salah penafsiran dari saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar untuk menggunakan aplikasi Rapid Miner ini menjadi lebih mahir lagi dari sebelumnya. Baik, untuk video ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya.